Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Bayangkan sebuah malam Jumat yang dingin. 3 pemuda duduk melingkar dalam rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Mereka tertawa, membawa boneka, menganggap semuanya hanya lelucon. Tapi satu goresan di kertas, mengubah segalanya. Boneka itu menulis sendiri. Dan sejak malam itu, tidak ada yang benar-benar kembali. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah malam ketika pintu dunia lain terbuka. Dan tidak semua yang datang, ingin pulang. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namaku Yoga. Semester 4, kuliah di jurusan komunikasi di sebuah kampus swasta kecil di pinggiran kota. Cerita ini terjadi 1 tahun lalu. Tepatnya malam Jumat Kliwon. Malam yang seharusnya jadi candaan konyol, tapi berubah jadi awal dari mimpi buruk yang tidak selesai sampai sekarang. Waktu itu aku sedang di basecamp anak-anak jurusan. Ruangan sempit berkarpet tipis dengan satu sofa bolong dan rak mie instan di pojok. Ada Bima, si ketua geng iseng, dan Dio, anak yang katanya punya indera keenam. Kami sedang bahas konten horor untuk kanal YouTube baru yang lagi mereka bangun. Ide awalnya cuma buat video uji nyali. Tapi Dio nyeletuk satu hal yang langsung mengubah suasana. Mau gak kita ke rumah simbahku? Udah lama kosong. Dulu pernah dipakai buat jelangkung. Bima langsung antusias. Aku cuma diam. Rumah kosong. Malam Jumat. Jelangkung. Kombinasi sempurna untuk sesuatu yang salah. Tapi aku juga gak mau kelihatan penakut. Akhirnya aku ikut aja, sambil berusaha nahan rasa gak enak yang mulai merayap di perut. Kami sepakat berangkat jam 10 malam. Motor Dio melaju pelan melewati jalan sempit menuju desa tempat rumah itu berada. Udara dingin, sepi, dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Rumah itu berdiri di ujung gang buntu, tepat di samping kebun bambu yang gelap gulita. Bentuknya rumah limasan tua. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup papan. Bagian atapnya sebagian sudah roboh, dan pagar kayunya miring seperti hendak rebah ke tanah. Kami masuk dengan senter dari handphone. Lantai kayunya berderi tiap kami melangkah. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidung. Tapi Dio tampak biasa saja. Ia malah membuka kain putih dari koper kecil yang dibawanya. Serius bawa perlengkapan? Tanya Bima sambil tertawa kecil. Dio mengangguk. Di dalam koper itu ada batok kelapa, potongan kayu kecil, tali rafia, dan kertas bertuliskan huruf abjad. Bahkan ada dupa dan kemenyan. Semua lengkap. Terlalu lengkap untuk sekadar iseng. Aku mulai curiga. Ini lebih dari sekadar konten. Kami duduk melingkar di ruang tengah. Lantai kayu retak di beberapa titik. Di atasnya, langit-langit rumah terlihat menganga. Seolah siap menelan siapapun yang berani menantang malam itu. Dio mulai menyusun boneka jelangkung dari batok kepala dan tongkat kayu. Tanganku dingin. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tapi aku tetap duduk di situ. Aku pikir, selama aku gak percaya, gak akan ada yang bisa masuk. Tapi ternyata, keyakinan itu terlalu naif. Boneka itu akhirnya selesai. Dipakaikan baju bayi bekas. Diikat tali. Lalu ditaruh di tengah lingkaran. Dio menyalakan dupa. Bau kemenyan mulai memenuhi ruangan. Ia lalu membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra. Kata-katanya pelan, tapi menekan. Seolah membuka pintu dari sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Aku melirik jam. Tepat pukul 11.45 malam. Dan di saat itulah, semua mulai berubah. Aku duduk mematung, menatap asap kemenyan yang menari-nari di udara. Bau yang tadinya hanya menusuk hidung, sekarang terasa seperti menyesakkan dada. Jantungku berdetak kencang, dan rasa mual mulai mengendap di tenggorokan. Tapi tak ada yang bersuara. Semua diam, menunggu, entah apa.
Dio masih khusyuk membaca mantranya. Tangannya menggenggam erat tali boneka jelangkung yang kini duduk tegak di tengah lingkaran. Bima mulai terlihat gelisah. Ia menyalakan rokok, meskipun sebelumnya sudah janji gak akan ganggu suasana. Aku memperhatikan boneka itu. Wajahnya terbuat dari batok kelapa dengan 2 lubang mata kecil. Senyum yang digores dengan spidol hitam membuatnya tampak seperti mengejek. Tangannya diikat pensil, dan di depannya terhampar kertas putih besar bertuliskan abjad. Dio membuka mata. "Kita mulai sekarang," katanya pelan. "Jangan bercanda. Kalau ada yang masuk, kita gak boleh ganggu atau ledek. Tanyanya satu-satu, dan jangan dipaksa jawab." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati ingin keluar dari rumah ini. Tapi kaki rasanya berat. Terlalu berat. Bukan karena takut, lebih karena ada sesuatu yang seolah menahan. Membisiki. Dio mulai membaca mantra pemanggilan dengan suara lebih jelas. Jai Langkung datang tak dijemput, pulang tak diantar. 3 kali. Dan di saat ia mengucapkan yang ketiga, angin sejuk tiba-tiba masuk dari celah atap. Padahal tadi rumah ini pengap dan pengap. Bima menoleh ke pintu belakang. Daun pintunya bergerak sedikit. Tapi tidak ada angin di luar. Semua jendela masih tertutup rapat. Dio mengulangi lagi. Jai Langkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Aku menelan ludah. Entah mengapa, suara mantra itu sekarang terdengar terlalu jelas. Seperti bergema di dalam kepalaku. Suara-suara lain mulai muncul di telingaku. Suara halus, pelan, seperti bisikan anak kecil yang bermain petak umpet. Bima menyikutku. "Lihat," bisiknya. Aku menoleh. Pensil di tangan boneka itu bergerak. Sangat perlahan, seolah menulis sendiri. Tak ada yang menyentuhnya. Tapi jelas, goresan pertama mulai terlihat di kertas putih. Tulisannya pelan, kasar, seperti tangan yang kaku. Tapi bisa terbaca. A. K. U. Kami saling menatap. Tak ada yang bicara. Tapi semua membaca hal yang sama. Aku ada. Tangan Dio gemetar. Bibirnya bergetar, tapi ia mencoba bertanya dengan suara yang dipaksakan tetap tenang. "Siapa kamu?" Pensil mulai bergerak lagi. Lebih cepat sekarang. D. I. S. I. N. I. Di sini sudah lama. Sendiri. Aku merasakan kulitku merinding. Bima langsung berdiri, "Udahan yuk. Ini serius, Du." Gak enak perasaanku. Tapi Dio justru tersenyum tipis. Justru karena itu, kita baru mulai. Dan di luar rumah, dari arah kebun bambu, ada suara ranting patah. Lalu sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang membuatmu tahu, kamu sedang diperhatikan. Kami duduk kembali dalam lingkaran. Bima masih mondar-mandir sebentar, lalu akhirnya duduk bersila, matanya tak lepas dari boneka itu. Di luar, suara jangkrik entah kenapa mendadak hilang. Malam berubah terlalu sunyi. Tak ada angin. Tak ada suara. Hanya ada satu suara di kepalaku. "Jangan teruskan." Tapi aku tidak bergerak. Sama seperti yang lain, tubuhku seolah menolak untuk berdiri. Dio kembali membaca mantra. Jai Langkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Api lilin kecil yang tadi nyala stabil, mulai bergetar. Seperti ada embusan udara dari bawah tanah. Lalu, secara tiba-tiba, dupa di dekat boneka menyala lebih besar. Asapnya naik seperti benang hitam ke langit-langit. Aku melihat sekeliling. Bayangan kami di dinding tampak kabur. Bergoyang pelan, seperti bayangan yang tidak sinkron dengan gerak tubuh. Seolah, ada bayangan keempat yang tak punya pemilik. Boneka jelangkung itu mulai goyang. Pertama, pelan. Hanya sedikit condong ke kanan, lalu ke kiri. Kemudian, lebih cepat. Seperti anak kecil yang sedang tertawa sambil main ayunan.
Dio menegakkan tubuhnya. "Kalau kamu memang ada, beri kami tanda," katanya pelan. Dan kami mendengarnya. Tepat di loteng rumah tua itu. Suara langkah kaki. Langkah kecil. Seperti telapak anak-anak berlari, bolak-balik. Tapi rumah ini hanya satu lantai. Lotengnya tidak punya tangga. Tidak pernah ada yang naik ke sana sejak rumah ini kosong. Lantai atasnya sudah sebagian runtuh. Tapi suara itu terus terdengar. Bima berdiri tiba-tiba. "Udahan. Gue gak tahan. Ini bukan konten lucu, duh." Dio tidak menjawab. Matanya menatap boneka itu. Pensil di tangannya kembali bergerak, lebih cepat. Seolah tangan itu menari dengan marah. Tulisan baru terbentuk. "Jangan pergi. Kalian sudah di sini." Tanganku berkeringat. Aku mencoba menjauh, tapi punggungku terasa berat. Seolah sesuatu berdiri di belakangku, menahan. Nafasku mulai berat. Seperti ada yang memeluk dari belakang. Tapi saat kutolehkan kepala pelan-pelan, kosong. Tapi di pojok ruangan, dekat rak buku tua, aku melihat sesuatu. Bayangan kecil. Seperti anak kecil duduk menghadap tembok. Bahunya naik turun. Seperti sedang menangis. Aku menutup mata. Berkali-kali baca istighfar dalam hati. Tapi di telingaku, aku dengar bisikan pelan, suara kecil, suara anak. "Jangan pergi, aku ingin teman." Aku buka mata. Boneka itu sekarang menghadapku. Padahal tadi menghadap Dio. Tak ada yang menyentuhnya. Tapi ia kini duduk menghadap lurus ke arahku. Dan tulisan baru muncul. "Yang punya tubuh, bolehkah ku beri pinjam?" Bima berdiri pelan-pelan, mundur beberapa langkah, hingga akhirnya membelakangi pintu ruang tamu yang separuh lapuk. Wajahnya pucat. Pandangannya tak lepas dari kertas di depan boneka. Ia tak lagi terlihat marah. Ia terlihat takut. Dio masih bersila, namun tubuhnya kini menegang. Tangannya gemetar, dan bibirnya komat kamit seperti membaca sesuatu. Tapi tidak jelas. Aku duduk di antara mereka, hanya berjarak 3 meter dari boneka jelangkung yang kini diam. Tidak bergerak lagi. Tapi pensilnya masih menempel di tangan. Masih siap menulis. Dan itu yang membuatku makin tak tenang. Aku perhatikan tulisan terakhir yang muncul di kertas putih itu. "Yang punya tubuh, bolehkah ku beri pinjam?" Lidahku kaku. Aku tidak bisa bicara. Mulutku hanya terbuka setengah, tapi tak ada suara keluar. Dio akhirnya bersuara, lirih. "Ini bukan arwah biasa." Dan saat itu juga, suara kecil terdengar. Suara seperti suara anak perempuan. Tapi kering. Jelas. Dan datang dari belakang rak kayu tua di pojok ruangan. "Aku pinjam ya." Rak itu mulai bergetar. Dan Dio jatuh. Tubuhnya seperti ditarik ke belakang, lalu menegang kaku. Matanya melotot. Bibirnya membuka lebar seperti orang dicekik, tapi tak bersuara. Kedua tangannya mengepal, dan napasnya tercekat. Aku dan Bima panik. Aku bangkit dan berlari ke arah Dio. Tapi saat aku pegang bahunya, ia tertawa. Tapi itu bukan tawa Dio. Tawa itu, suara anak kecil. Tawarnya, yang bergetar seperti kaset rusak. Tubuh Dio terhuyung ke depan, lalu tegak. Matanya kosong. Ia menatap kami, dan berkata dengan suara yang bukan suara manusia. "Main sama aku, ya?" Lalu tubuhnya mencakar lantai kayu di bawahnya. Kuku-kukunya patah, berdarah, tapi ia tidak bereaksi. Mulutnya menyeringai, dan tubuhnya mulai bergerak dengan pola aneh, seperti menari. Bima berteriak, "Yoga, bantuin gue ikat dia." Kami menyeret Dio ke sudut ruangan, mencoba menahannya dengan sisa kain di tas. Tapi Dio terlalu kuat. Tubuhnya kurus, tapi seperti punya tenaga dari dalam yang bukan miliknya sendiri. Sambil mencakar-cakar,
Ia menyebut satu kalimat berulang kali. Tolong jangan kunci aku lagi. Aku suka di sini, aku suka tubuh ini. Boneka jelangkung di tengah lingkaran kini rebah. Pensilnya terlepas. Tapi di kertas yang sama, muncul tulisan baru. Tulisan itu tidak ditulis oleh pensil. Tulisan itu terbakar sendiri di atas kertas. Seperti ukiran panas yang menggores pelan-pelan. Jangan paksa dia pergi. Dia milikku. Ruang tengah kini dipenuhi aroma aneh. Bukan lagi bau kemenyan atau kayu lapuk, tapi bau yang sangat tajam dan menusuk, bau anyir darah. Seperti daging mentah yang lama dibiarkan di ruang tertutup. Sementara Dio, yang tubuhnya masih ditahan oleh aku dan Bima, mulai meracau tanpa henti. Tawa dan tangis bersahutan dari mulut yang sama, berganti dalam hitungan detik. Dia masih di sini, dia nggak mau pulang. Bima menggigit bibirnya, menahan panik. Tangannya mencengkeram erat kain pengikat yang sudah mulai kendur. Dio berkeringat deras, tapi kulitnya pucat seperti kapur. Setiap kali ia berbicara, ada suara lain yang tumpang tindih, suara seorang anak perempuan, pelan, tapi dingin dan datar. Aku ingin teman, aku ingin tubuh, aku ingin tinggal. Aku mendongak ke langit-langit rumah. Entah kenapa, ada dorongan aneh untuk menatap ke atas. Dan dari loteng tua yang setengah roboh itu, suara langkah kembali terdengar. Kali ini, lebih berat. Lebih pelan. Tapi jelas. Seperti seseorang sedang berjalan dengan pelan di atas kami. Padahal tak mungkin ada orang di atas sana. Kayu-kayunya sudah rapuh. Tapi suara itu tetap ada, bolak-balik, lalu berhenti tepat di atas kami. Bima menyalakan flash dari ponselnya. Cahaya bergerak cepat, mencari asal suara. Tapi tak ada apapun. Hanya debu, sarang laba-laba, dan kayu lapuk. Tapi saat cahaya ponsel itu menyorot ke arah pojok ruangan, ada sesuatu. Seseorang. Bukan. Lebih tepatnya, sosok kecil. Duduk memeluk lutut di pojok, mengenakan baju lusuh yang robek dan kotor. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi rambutnya panjang menutupi separuh wajah. Kakinya menggantung. Dan tubuhnya perlahan bergoyang seperti orang yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Aku refleks menarik Bima dan menunjuk ke arah itu. Tapi saat kami lihat kembali, kosong. Sosok itu lenyap. Yang tertinggal hanya suara. Main sama aku, teman-temanku dulu juga main. Tapi mereka pergi. Jangan pergi. Dio tiba-tiba menjerit keras. Tangannya menggapai ke udara, dan kuku-kukunya kembali mencakar kulitnya sendiri. Darah mengalir dari lengannya, tapi ia tidak mengeluh. Ia tertawa. Tawa yang kosong. Dia mulai masuk, dia udah di dalam. Aku meraih air minum dari tas dan memercikannya ke wajah Dio. Tapi tak ada reaksi. Ia malah menoleh padaku, menatap dengan mata yang tidak kukenal. Bima mengangkat boneka jelangkung itu. Wajahnya panik. Kita bakar aja bonekanya. Ini pasti sumbernya. Tapi sebelum sempat ia lempar keluar, boneka itu bergerak sendiri. Kepalanya berputar ke arah kami. Pelan, berdecit, lalu berhenti. Dan bibirnya tersenyum. Bima terpaku. Tangannya gemetar, lalu tak sengaja menjatuhkan boneka itu ke lantai. Dan saat itu juga, semua lilin di rumah padam bersamaan. Gelap. Hening. Dan dalam gelap itu, kami dengar suara kecil bernyanyi. Lagu anak-anak. Tapi, dengan suara seperti ditarik dari liang kubur. Bangun, bangun, aku sudah di sini. Gelap menyelimuti seluruh ruangan. Tak ada cahaya. Hanya suara napas tercekat dan suara kecil bernyanyi yang terdengar entah dari mana. Aku coba menyalakan flashlight dari ponsel. Layar menyala, tapi sinarnya seperti terhalang kabut. Samar. Tidak mampu menembus kegelapan. Aku lambaikan cahaya itu ke sekeliling, tapi tak terlihat apa-apa kecuali siluet Bima yang memeluk lutut dan tubuh Dio yang kini tergeletak tak bergerak. Tiba-tiba, Dio bangkit. Tanpa suara. Berdiri begitu saja dari posisi tidurnya.
seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Tubuhnya kaku. Lehernya menengadah. Dan dari tenggorokannya terdengar bunyi seperti orang menelan sesuatu yang besar. Suara itu menyesakkan. Tidak wajar. Seperti ada makhluk yang dipaksa masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu, Dio menunduk. Matanya menatap lurus ke arahku. Tapi yang kulihat, bukan Dio. Tatapannya kosong, tapi tajam. Seperti melihat ke arahku, tapi tembus jauh ke belakang. Senyumnya mengembang. "Yoga," ucapnya lirih. Suaranya dua lapis. Ada suara Dio, dan di baliknya, suara anak kecil perempuan. "Kamu yang paling aku suka." Bima menghambur ke belakangku. "Yoga, itu bukan Dio lagi. Yo, itu bukan dia." Aku menarik Bima berdiri. Tapi Dio melangkah maju. Pelan. Seolah tubuhnya berat, tapi didorong sesuatu yang lebih kuat. Di tangannya, ia memegang potongan kertas yang tadi digunakan untuk huruf abjad. Ia mulai menulis dengan jari telunjuknya, tapi bukan tinta, bukan pensil. Darah. Tulisannya kasar, bergetar, dan ditulis langsung di lantai kayu. "Aku mau tinggal di sini. Tidak mau pergi." Bima gemetar hebat. Ia mulai komat kamit membaca doa dengan suara pelan, tercekat, antara takut dan panik. Tapi Dio, atau makhluk yang ada dalam dirinya, tertawa. Tawarnya, seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. "Dia tidak suka doa, jangan bacakan doa." Suara itu seperti berasal dari perut Dio, dalam dan berat. Tapi wajahnya masih tersenyum seperti anak kecil. Aku tak bisa bergerak. Kakiku seperti menempel di lantai. Sementara Dio berjalan memutar, mengelilingi kami berdua, seolah mempermainkan. Dan dari luar rumah, suara angin mulai menderu. Tapi angin itu tak masuk. Hanya terdengar, dan kemudian disusul suara lain. Ketukan. Pelan. 3 kali. Dari balik pintu depan yang terkunci. Bima menoleh ke pintu. Aku ikut menoleh. Tok, tok, tok. Kami mendekat perlahan. Bima membuka kunci pintu, tapi ketika ia menarik gagangnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong, dan bayangan pohon bambu yang menari di bawah cahaya bulan. Kami menutup pintu perlahan. Dan saat menoleh kembali ke ruang tengah, Dio menghilang. "Dio!" Aku berteriak sekencang-kencangnya. Tapi tak ada sahutan. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kertas berlumur darah di lantai dan boneka jelangkung yang kini kembali duduk tegak, seolah tak pernah jatuh sebelumnya. Bima menyalakan flash ponselnya. Cahaya bergerak cepat ke setiap sudut ruangan. Kami cari di kolong meja, di balik rak, bahkan ke dapur sempit yang dipenuhi jaring laba-laba. Tapi Dio lenyap. Tak ada jejak. Bima panik. "Kita harus keluar, Yoga." Sekarang, aku mengangguk. Kami berlari menuju pintu depan, membuka kunci, menarik gagangnya. Tapi pintu itu tidak bergerak. Kunci sudah terbuka, tapi pintu seperti direkatkan dari luar. Kami dorong bersama-sama, bahkan sempat menendangnya. Tapi pintu itu hanya berguncang sedikit, lalu kembali diam. Tak bisa dibuka. Seolah, rumah ini menolak melepaskan kami. Aku mencoba jendela. Sama saja. Terkunci. Beberapa bahkan seolah dipaku dari luar. Tak masuk akal. Rumah tua ini seharusnya lapuk. Tapi malam itu, rumah ini jadi seperti benteng besi yang hidup. Dari belakang kami, langkah kaki terdengar lagi. Pelan. Berderak. Dari ruang tengah. Kami saling pandang. Nafas berat. Keringat dingin mengalir dari pelipis hingga punggung. Perlahan, kami mundur. Mendekati dapur, bersembunyi di balik kulkas tua yang sudah berkarat. Di dalam dapur yang remang, kami menahan napas. Langkah kaki itu makin dekat.
melewati ruang tengah, menuju dapur. Kami bisa dengar lantai kayu berderi tiap kali dipijak. Dan tawa kecil itu muncul lagi. Tawa anak kecil. Terdengar jelas. Tepat di depan dapur. Lalu, sesuatu jatuh. Benda berat. Seperti tubuh. Seperti seseorang yang melompat dari atas lemari dan jatuh di lantai. Bima menggigil. Aku menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menjaga agar kami tak bersuara. Tapi jantungku seperti hendak meledak. Setiap detaknya terdengar begitu keras di kepala. Lalu, dari celah pintu dapur yang terbuka sedikit, kami melihatnya. Kaki kecil. Tidak memakai alas. Kotor. Penuh luka. Kaki itu berjalan perlahan, menyusuri lantai dapur. Dan saat ia berhenti tepat di depan celah pintu tempat kami mengintip, ia membungkuk. Menatap balik ke arah kami. Wajahnya tak terlihat, hanya rambut panjang menutupi seluruh mukanya. Tapi matanya menembus. Matanya memandang lurus, langsung ke arahku. Aku lihat kalian. Pintu kulkas di belakang kami bergetar. Suara logamnya berdering pelan. Dan dari dalam terdengar suara napas. Pelan. Berat. Dekat. Terlalu dekat. Kami bukan lagi pengunjung. Kami sudah jadi tamu yang tidak boleh pulang. Dari balik kulkas tua yang berkarat itu, suara napas terus terdengar. Berat. Lembab. Seperti suara seseorang yang berdiri terlalu dekat hingga kami bisa merasakan embusan hangatnya di tengkuk. Aku dan Bima tak bergerak. 1 detik terasa seperti 1 jam. Tiba-tiba, suara tangisan kecil terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari dapur. Tangisan itu, dari ruang tengah. Pelan. Terputus-putus. Seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Jangan tinggalkan aku. Aku mengintip perlahan. Dan saat kulihat, tubuh Dio tergeletak di lantai ruang tengah. Diam. Tak bergerak. Tapi ia ada di sana. Kami berlari keluar dari dapur, mendekati tubuh Dio yang kini menggigil. Mulutnya berbusa. Matanya terbuka tapi tak fokus. Tangannya memegang perutnya sendiri. Kukunya masih berdarah, dan bajunya basah oleh keringat dan darah dari luka cakaran tadi. Aku tepuk wajahnya. Dio. Bangun. Lo dengar gue? Bima meraih botol air dan menuangkannya ke kepala Dio. Dan perlahan, sangat perlahan, matanya bergerak. Pandangannya mulai kembali. Dio batuk. Berat. Lalu muntah. Tapi bukan muntah biasa. Yang keluar dari mulutnya adalah rambut. Gumpalan rambut panjang. Hitam. Basah. Seolah ada yang bersarang di dalam tubuhnya. Aku mundur beberapa langkah. Bima hanya bisa mematung, shock. Dio memeluk tubuhnya sendiri. Ia gemetar hebat. Lalu tiba-tiba ia menangis. Dia ngajak aku main. Dia tarik aku ke tempat yang gelap, penuh suara. Banyak anak-anak di sana. Tapi mereka semua diam. Matanya kosong. Dan mereka semua duduk melingkar. Seperti menunggu sesuatu. Seperti nunggu giliran. Aku menatap Dio tajam. Giliran apa? Dio memalingkan wajah. Dia bilang, kalau aku mau pulang, aku harus tukar teman. 1 orang. Siapa aja asal tinggal di sini. Bima langsung berdiri. Enggak. Jangan bercanda, duh. Lo gak bener kalau ngomong kayak gitu. Tapi Dio menatapku dengan mata memerah. Aku gak bercanda, Bim. Dia tadi nunjuk ke arah yoga. Aku menegang. Badanku seperti membeku. Tapi sebelum sempat bicara, boneka jelangkung itu tiba-tiba duduk kembali di tengah ruangan. Padahal tadi sudah terlempar jauh ke sudut. Tapi kini, duduk tenang.
Pensilnya kembali menggantung di tangan kanannya. Kertas abjad yang tadi koyak, sekarang utuh kembali. Tak masuk akal. Di kertas itu, muncul tulisan baru. Tulisannya bergetar, samar, tapi bisa terbaca. Kalau bukan Yoga, siapa? Kami membeku. Satu sama lain saling tatap, saling diam. Sementara di balik tembok ruang belakang, ada suara lain. Bukan tawa. Bukan tangis. Tapi, suara langkah kaki. Kali ini, lebih dari satu. Langkah kaki itu terus mendekat. Tapi bukan satu. Bukan dua. Banyak. Langkah-langkah kecil, cepat, berirama. Seperti puluhan anak-anak sedang berlari, menuju satu arah. Menuju kami. Dio bangkit perlahan. Masih limbung. Tapi kini ia berdiri di depan kami, seolah jadi perantara. Wajahnya pucat. Nafasnya berat. Aku harus balikin dia, katanya pelan. Apa maksud lo? Aku bertanya. Dio tak menjawab. Ia menatap boneka jelangkung yang masih duduk di tengah ruangan. Lalu menoleh ke pintu belakang, pintu yang tak pernah kami buka sejak masuk. Ia berjalan pelan ke arah pintu itu. Setiap langkahnya bergerak pelan. Kayu di bawah kakinya seperti mengeluh. Bima mencoba mencegah, tapi aku menahannya. Biarin dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dio membuka pintu belakang. Deritannya memecah keheningan. Dan dari celah pintu, udara dingin menyembur masuk. Lebih dingin dari sebelumnya. Seperti embusan dari ruang bawah tanah. Kami melihatnya. Lorong sempit. Gelap. Dindingnya penuh coretan. Ada bekas tangan kecil berjejak merah. Dan di ujung lorong, ada sosok. Berdiri. Diam. Anak kecil. Rambut panjang. Baju lusuh. Wajahnya, setengah terbakar. Ia menatap Dio. Dio berlutut. Meletakkan boneka jelangkung di ambang pintu. Aku pulangin, jangan ganggu teman-temanku. Anak kecil itu mendekat. Perlahan. Tapi setiap langkahnya, menimbulkan gema yang aneh. Seperti langkah dalam air. Dan saat ia sampai di depan boneka itu, seluruh rumah bergetar. Lampu-lampu yang mati kembali menyala. Satu persatu. Dan angin hilang. Suara tawa, tangisan, nyanyian, semua berhenti. Dio menutup pintu belakang perlahan. Kami bertiga saling pandang. Tak ada yang bicara. Tapi semua tahu, sesuatu baru saja selesai. Atau mungkin ditunda. Kami mengemasi barang. Tanpa bicara. Keluar dari rumah tua itu tanpa menoleh. Jalan pulang begitu panjang malam itu. Sunyi. Tapi berbeda. Sampai akhirnya aku tiba di rumah. Kusambut oleh ibuku yang kebetulan masih terjaga. Ia menatapku aneh. Yoga, kamu tadi tidur di mana? Aku menjawab singkat. Di rumah temannya Dio, Bu. Ia mengangguk. Tapi saat aku masuk kamar dan hendak menutup pintu, ibuku berkata lagi, pelan. Tadi pas kamu pulang, kamu gak sendiri. Jantungku berhenti sejenak. Aku menoleh. Siapa, Bu? Ibuku mengernyit, perempuan kecil. Rambut panjang. Dia berdiri di belakangmu waktu kamu buka pagar. Aku mematung. Tak bisa bicara. Perlahan, kututup pintu kamar, dan saat lampu kupadamkan, ada sesuatu di pojok ruangan. Duduk. Diam. Batok kepala dan kertas abjad. Sejak malam itu, hidupku berubah. Setiap malam Jumat, selalu ada hal yang ganjil terjadi di rumah. Cermin di kamar mandi mengembun padahal tidak mandi. Mainan adik perempuanku tiba-tiba menyala sendiri. Dan yang paling membuatku tidak bisa tidur. Aku selalu mendengar suara anak kecil tertawa pelan dari bawah tempat tidur. Awalnya kupikir itu efek trauma.
Tapi makin lama, suara itu makin jelas. Kadang-kadang, boneka jelangkung itu muncul kembali. Di tempat berbeda. Pernah suatu malam, aku bangun dan melihat batok kepala itu ada di pojok meja belajarku. Kertas abjadnya sudah kumus, tapi ada tulisan baru. Main sekali lagi. Aku bakar semuanya. Boneka, kertas, batok, bahkan pakaian yang kupakai malam itu. Tapi seminggu kemudian, barang itu kembali muncul. Selalu di tempat berbeda. Selalu dengan pesan berbeda. Temanku kangen. Bukan kamu yang kupilih. Tapi kamu yang datang. Jangan pergi. Aku sudah ikut. Aku sempat coba ruqyah. Beberapa ustaz datang. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya. Hanya satu hal yang mereka semua sepakat. Kamu sudah masuk wilayah mereka. Pintu yang terbuka, tak selalu bisa ditutup kembali. Akhirnya, aku berhenti melawan. Aku tidak panggil. Aku tidak tolak. Aku hanya diam. Dan sampai hari ini, tiap malam Jumat, aku tidak pernah tidur sendirian. Karena dari balik lemari, dari bawah meja, selalu ada sepasang mata kecil yang menatapku. Cerita ini adalah pengingat bahwa dunia gaib itu nyata, dan tak semua hal boleh dimainkan. Ritual pemanggilan arwah, terutama jelangkung, bukan sekadar permainan. Ketika seseorang memanggil, ia telah membuka pintu antara alam manusia dan makhluk lain. Tapi tidak semua pintu bisa ditutup kembali. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra 36. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mencoba hal-hal yang kita tidak pahami, termasuk hal-hal gaib yang bisa membawa mudarat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang sekitar. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa ketidaktahuan bukan alasan untuk bermain dengan bahaya. Dan bahwa malam Jumat bukan malam untuk memanggil, tapi malam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala yang tidak terlihat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.